1 Yohanes 4 ayat 10 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak pada pagi ini kita melihat tentang kasih Tuhan. Dan sudah itu marilah kita masing-masing merefleksi diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan. Jadi setelah kita menerima kasih yang Tuhan berikan, apakah sekarang kita juga mengasihi Tuhan. Nah, untuk ini, hari ini saya ingin agak berbeda dengan khotbah-khotbah biasa. Nah, bedanya adalah ada beberapa penayangan film yang saya ingin kita lihat dan untuk menjadi sebuah refleksi bagi kita sekalian. Mungkin kita bisa lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini memang setengah guyon, tapi nanti saya akan mengajak kita melihat makna dari yang kita akan lihat ini. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ada peristiwa seperti demikian, kita mungkin sekarang memberikan pertanyaan, sampai ada kecelakaan seperti demikian, sebetulnya siapa yang bersalah dalam kecelakaan ini? Pasti kita akan bilang orang yang menyetir sepeda motor itu karena tanpa perhitungan, ya. Apalagi kalau kita dulu di Indonesia suka naik sepeda motor yang masih belum otomatis pakai kopling, kalau gas kita mainkan, begitu kita lepas pasti akan mendal seperti demikian. Nah, jadi kalau ada kecelakaan seperti demikian, jelas ini pengendaranya yang bersalah. Nah, sekarang kita melihat ada sebuah peristiwa kecelakaan. Emang ini diambil dari sebuah company insurance. Tapi kita akan lihat maknanya dari kecelakaan yang kedua dari tayangan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ini adalah peristiwa yang sesungguhnya, mari kita bertanya, siapa yang bersalah dalam peristiwa ini? Si orang laki itu yang SMS-an sehingga dia menyeberang tanpa memperhatikan mobil lain, atau si wanita itu pada waktu si laki mau nyeberang diganggu oleh SMS-nya, atau si pengendara mobil, karena itu di tempat sekolah yang harusnya dia harus waspada. Jadi kira-kira siapa yang bersalah kalau seperti demikian? Nah, ini mungkin ada perdebatan atau kita bisa pikirkan sama-sama siapa yang bersalah nanti. Nah, sekarang ada peristiwa lain lagi. Peristiwa lain di dalam sebuah kecelakaan. Nah, ini kita lihat nanti nih. Kalau memang demikian, siapa kira-kira yang bersalah di dalam peristiwa yang akan kita lihat? Yaitu beberapa anak wanita remaja yang sedang mengendarai mobil, tapi dia melakukan sesuatu sehingga timbul sebuah kecelakaan juga. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ini peristiwa benar, siapa yang bersalah? Jelas wanita yang SMS ini. Dia melakukan itu sehingga terjadi kecelakaan ini. Nah, kalau kita melihat ada orang berbuat salah seperti demikian, apa yang ada dalam pikiran kita? Enaknya diapakan orang ini? Dihukum? Dan kalau dihukum, berapa lama dihukumnya? Dulu di Indonesia pernah terjadi seorang wanita pakai obat. Terus sudah itu ada beberapa orang pagi yang jalan kaki, olahraga mungkin. Terus ada juga yang sedang nunggu bus. Nah, si perempuan ini mabuk atau fly, dia tabrak berapa orang yang meninggal. Nah, masuk pengadilan, saya lupa hukumannya berapa ya. Tapi ada juga anak dari Rajasa, siapa? Menteri ya, Arta Rajasa. Nah, itu nabrak mobil karena dia ngantuk waktu New Year. Tapi anak menteri hilang ya orang itu. Sebab di Indonesia menteri-menteri itu setengah jin ya, jadi bisa hilang kan.
Semua pakai kuasa gelap semua. Nah, kalau kayak memang demikian, enaknya dihukum berapa lama nih orang-orang demikian? Soalnya kayak anak menteri itu nabrak satu mobil mati. Nah memang akhirnya dalam perdebatan disalahkan mobilnya katanya. Sebab ini naik BM, yang satu lagi naik Daihatsu yang kecil. Jadi katanya baja nyenggol kaleng, kayak kaleng yang remuk katanya begitu. Nah kalau kita lihat begini, enaknya dihukum berapa lama ini? Nah kalau saya bilang enaknya dihukum berapa lama, itu yang seringkali kalau saya melihat sebuah peristiwa, saya berpikir, wah ini enaknya dihukum berapa lama nih, enaknya dihukum berapa lama. Nah saya nggak tahu apakah pikiran seperti demikian hanya saya yang seringkali berpikir enaknya dihukum berapa lama. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih penting yang kita pikirkan. Jadi daripada kita memikirkan orang yang bersalah itu harus dihukum seperti apa, pernahkah kita pikir orang yang menjadi korban? Nah ini seringkali konsentrasi, baik media massa, hakim, semua orang, masyarakat, itu selalu berpikir kepada siapa yang bersalah, enaknya diapakan. Tapi jarang sekali orang berpikir siapa yang menjadi korban dan bagaimana akibat dia sesudah dia jadi korban. Nah untuk ini mungkin bisa dipersiapkan slides kemudian, film kemudian. Nah ini peristiwa yang tadi wanita itu nabrak, itu kan ada anak yang bilang, "Mama's daddy's wake up." Nah, terus waktu polisi datang dia bilang, "I want my mom and dad wake up." Anak ini kan nggak tahu apa mamanya udah meninggal, dia nggak tahu. Dan di sebelah dia tuh ada adiknya. Nah ini sekarang kita melihat apa yang terjadi bagi korban ini. Kita bisa bayangkan si nenek ini sekarang, anaknya dan mantunya meninggal, dia harus menanggung cucunya. Terus kita bisa bayangkan lagi cucunya kehilangan papa mama sejak kecil, tanpa tahu apa-apa papa mamanya pergi. Nah sekarang kita lupakan yang berdosa atau yang bersalah ini. Pernahkah kita memikirkan yang menjadi korban, yang tidak tahu apa-apa? Mungkinkah keluarga itu sedang piknik, kita nggak tahu. Mungkinkah keluarga itu sedang pulang dari suatu tempat atau mau pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, ini keluarga yang utuh, keluarga yang sedang mengalami keindahan sebagai keluarga. Ada satu orang berbuat salah hanya dengan SMS, menghancurkan seluruh kehidupan. Dan masa depan anak ini kita tidak tahu, karena dia harus ditanggung di nenek yang sudah tua, yang mungkin umurnya cuma tinggal dihitung jari. Karena apa yang terjadi dengan korban ini? Nah berbicara korban, ada sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan lihat dari film, dari foto-foto, dari PowerPoint yang saya berikan. Kejadian sungguh-sungguh dari seorang namanya Jackie Sabrido. Orang ini mengalami sebuah peristiwa dan sesudah peristiwa itu terjadi, fatal sekali akhirnya buat dia. Coba kita lihat foto-foto orang ini. Kita lihat yang pertama coba. Nah ini anak yang masih kecil, namanya Jacqueline. Menurut beberapa website yang saya baca, ini true story, dia periang sekali. Dan beberapa website lagi yang bilang dia tuh kepemimpinannya luar biasa. Dan dia tuh bisa adjust atau bermain dengan orang begitu cepat. Jadi dia tuh anak yang menyenangkan. Sampai papa mamanya dan seluruh family-nya menganggap ini anak penghiburan. Sekarang kita melihat sudah itu dia waktu remaja. Dengan ayahnya. Saya kalau lihat ayahnya itu gantengnya mirip saya. Nah ini kita lihat anaknya ini. Periang sekali anak. Dia bisa hangout dengan siapa aja dan dia bisa luar biasa anak. Dan di high school dia memimpin beberapa event, sangat menyenangkan. Kita lihat lagi gambar kemudian. Nah ini anak yang cukup manis. Saya rasa kalau dia ini anggota gereja kita, mungkin banyak remaja putra yang akan bergabung dengan gereja kita. Karena ada anak yang lumayan manis. Nah anak ini akhirnya pergi ke sebuah pesta. Tidak pesta ugal-ugalan, pesta biasa. Nah, pada waktu dia pulang dengan 3 temannya. 2 temannya karena sebuah peristiwa meninggal. Nah dia dengan temannya masih hidup. Nah temannya ini normal, biasa.
Tapi dia ini mengalami sebuah. Nah inilah mobil yang dia pakai sampai hancur begitu. Jadi kita bisa bayangkan mobil itu sampai hancur demikian. Nah sekarang apa yang terjadi dengan si Jackie-nya? Kita bayangkan tadi wajah yang cantik. Nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Itu dia. Coba kita lihat lagi gambarnya lagi. Coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Wajah yang cantik tadi berubah total. Nah matanya ini setiap beberapa menit kalau nggak salah ayahnya harus teteskan kalau nggak buta, karena nggak bisa mengeluarkan air mata untuk membasahi matanya. Inilah dia. Coba kita bisa lihatkan dalam 1 detik wajah orang berubah. Kalau saya punya anak wanita seperti demikian, kecelakaannya begini, apa kira-kira doa saya sebagai bapak? Ini ada anak wanita saya, ini susah nih ngomong. Mendingan keluar dulu deh. Saya bayangkan kalau anak saya berubah-ubah mukanya begini, apa kira-kira doa saya? Sebab pada waktu dulu kalau dia jalan, anak-anak kecil datang ke dia. Anak-anak itu minta dipeluk sama dia, minta diajak main sama dia. Dia periang, dia bisa bikin acara begitu menarik. Menurut beberapa website yang nanti Bapak Ibu boleh lihat sendiri, Jacqueline Sabrido. Tetapi sudah peristiwa ini, semua anak begitu lihat dia lari ketakutan. Ada 1-2 anak yang berani, anak Amerika memang sekarang berani ya. Dia datang ke si Jackie, terus bilang, "Are you a monster?" Terus lari. Bukan lagi cuma "Are you a monster?" Bahkan ada anak yang datang bilang, "You are a monster." Terus lari. Bayangkan, seumur hidup. Kalau dia ini kecelakaan umur 20-an, umur 19, kalau nggak salah itu 21, dia umur sampai 60, dia hidup 40 tahun dia akan menderita demikian. Bukan hanya dia menderita, saya bayangkan kalau saya mempunyai teman demikian, untuk ngobrol dengan mereka pun ada rasa. Bagaimana dengan muka yang seperti demikian? Dan bukan hanya temannya, bagaimana papanya, mamanya. Memang nggak jelas apakah papa mamanya separate, tetapi yang betul-betul adalah papanya yang terus mendampingi dia. Setiap saat ada laporan di mana papanya ditanya di dalam sebuah talk show, bilang, "Saya sebagai bapak bukan bisa tersenyum, di depan anaknya dia tersenyum. Tapi setiap kali saya tersenyum, hati saya berjerit." Bayangkan punya anak hancur mukanya, sampai hal yang mengerikan demikian. Nah kenapa orang seperti demikian masih hidup? Kenapa tidak mati aja semendingan? Kenapa? Nah ini satu hal yang sangat menarik. Nah siapa yang memikirkan dia? Pada waktu peristiwa-peristiwa terjadi, banyak. Nanti kita akan lihat, Oprah juga mengundang dia. Tadi kami diskusi dengan anak-anak, atau kemarin malam, apa yang dilakukan oleh Oprah sudah wawancara talk show-nya mereka. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu nanti lihat salah satu website, dia lagi cari dana sekarang. Karena belum sempurna, masih ada beberapa lagi operasi di Venezuela dan dia harus operasi di Amerika. Siapa yang perhatikan dia? Memang orang yang mencelakakan dia itu kena hanya 20.000 US dollar dan 7 tahun. Terlepas dari ini, dia seumur hidup puluhan tahun dia akan mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Nah di dalam keadaan demikian saya melihat dalam hidup kita sangat tidak adil. Kita kurang melihat orang-orang yang menjadi korban. Nah sekarang kalau kita bilang orang yang menjadi korban, sekarang dalam hidup saya adalah orang yang memang tidak jahat, tapi bukan juga bebas dari dosa. Saya orang yang berdosa, dan hukuman saya itu cuma satu, neraka. That's it, nggak ada lagi yang lain. Tidak ada alternatif pilihan lain. Siapapun tidak punya alternatif pilihan lain. Saya pernah berdiskusi dengan orang agama lain, terus terang agama Islam kebetulan. Saya berkata kepada orang ini, 4 orang mereka pada waktu itu. Terus saya berkata kepada mereka,
Sebetulnya saya tidak anti dengan agama mereka. Saya mau memeluk agama mereka. Jujur, hati saya berkata saya mau memeluk agama mereka. Tapi saya yakin saya pasti gagal. Sebab di dalam agamanya manusia itu nanti ditimbang baik dan buruknya. Lebih banyak mana baiknya dan buruknya? Siapa manusia yang berani berkata baiknya lebih banyak daripada buruknya? Saya harus jujur bahwa bagi saya bukan hanya lebih banyak buruknya, tapi terlalu banyak buruknya. Dan bukan hanya lebih sedikit buruk baiknya, terlalu sedikit baiknya. Jadi kalau memang berdasarkan timbangan, sudah fatal. Dan menarik, saya berbicara dengan 4 orang ini dan saya jujur berkata kepada orang ini, kamu jujur, kamu sudah menikah 4 orang. Jujur di hadapan Allah. Apa kamu tidak pernah menyeleweng? Diam 4-4-nya. Nah saya bilang, itu jawaban. Diam itu jawaban. Saya jujur, saya tidak pernah menyeleweng sekalipun. Tapi apa saya ini baik, lebih baik daripada kamu? Enggak. Hati saya pun jahat sebagai manusia. Pikiran saya pun jahat. Nah di dalam keadaan demikian inilah ada korban yang harus terjadi untuk keselamatan saya. Di sinilah kita tahu bahwa Tuhan Yesus jadi korban sehingga kita diselamatkan. Nah pada waktu kita tahu Tuhan Yesus jadi korban, kita diselamatkan, kita berbahagia, kita begitu senang, kita berhaleluya, kita berpesta pora. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak hanya sependek di dunia ini aja. Dan setelah di dunia ini ada satu kehidupan yang tidak pernah akan berhenti, yang selama-lamanya, yang begitu indah kita bersama dengan Allah. Nah itu akhirnya menjadi konsentrasi kita yang begitu dalam, sehingga kita selalu memikirkan betapa bahagianya. Dan menariknya, manusia itu ada sifat tamak. Pada waktu memikirkan begitu enaknya, akhirnya enaknya itu menjadi sesuatu yang biasa. Akhirnya yang dibilang enak itu menjadi berkurang. Sehingga banyak orang Kristen yang sudah tahu itu dia akan surga, masih menuntut di dunia pun dia harus mewah. Nah saya bukan anti orang kaya. Bagi saya puji Tuhan, ada banyak orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang kaya yang mencintai Tuhan. Bukan semua orang jahat, orang baik itu, orang kaya itu jahat. Banyak yang diberkati Tuhan, bersyukur untuk ini. Tetapi bagi saya, kalau itu akhirnya menjadi tuntutan kita karena ke surga itu sudah menjadi biasa, nah akhirnya kita menjadi berbahaya. Nah sekarang yang saya sering berpikir dengan diri saya sendiri, pada waktu saya memikirkan begitu bahagianya saya, pernahkah saya berpikir dia yang berkorban bagi saya? Pernahkah saya berpikir pada waktu dia turun ke dalam dunia? Pernahkah saya berpikir pada waktu dia turun ke dalam dunia itu adalah penderitaan yang paling besar? Saya hidup bukan orang kaya, tapi ya masih enak lah hidup saya, masih normal-normal biasa. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu daerah pedalaman yang begitu primitif, yang begitu masih sangat terbelakang? Apakah kita bisa bersama dengan mereka? Saya ingat gak usah pergi ke Irian yang jauh-jauh. Di daerah Jawa saja, di pedalaman, saya pernah tinggal, yaitu dari Tulungagung masuk ke dalam satu daerah yang lebih kecil lagi. Cuma seminggu atau berapa hari mestinya tinggal di sana. Karena kebetulan waktu itu saya praktik dari saat 2 bulan di Tulungagung. Nah pada waktu saya ke daerah itu, ternyata saya mulai besuk hari keduanya. Saya nggak tahan baunya rumah-rumah itu. Karena pakaian-pakaian yang sudah demek, yang sudah baunya nggak harum-harum itu dijemur di atas tempat tidur mereka. Bagi mereka mungkin itu parfum ya. Tapi bagi saya, wah saya nggak kuat. Akhirnya mungkin 3 hari saya minta pulang. Nah saya yang di dunia, saya orang Indonesia, saya di Jawa. Ketemu orang yang di Jawa aja saya nggak bisa tahan. Sekarang bagaimana Allah yang di surga yang luar biasa, dia turun ke dalam dunia. Itu sebuah penderitaan yang terlalu besar. Nah pernahkah saya berpikir tentang dia? Yang saya pikirkan tentang saya ini udah untung, saya ini bahagia. Pernahkah saya pikir dia? Nah selain dia hidup di dalam dunia dengan penderitaan yang terlalu besar sebagai Allah menjadi manusia, sehingga ada sebuah buku yang indah sekali. Orang itu menulis dengan berkata, kalau saya manusia menjadi binatang yang paling jijik di dalam dunia ini, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah
mau menjadi manusia. Nah sekarang sudah dia menderita demikian sebagai manusia, dia harus menderita lebih jauh lagi, dan ya kita tahu akhirnya apa yang terjadi. Nah sekarang itu semua memang untuk keselamatan kita, tapi pernahkah saya pikirkan dia yang menderita? Coba kita lihat potongan film dari The Passion yang kita cuma lihat cuma 1,5 menit kira-kira. Coba kita bayangkan tentang dia yang berkorban bagi kita ini. Tuhan, pernahkah kita mikirkan tentang dia? Sebelum peristiwa ini dia berdoa. Dia ajak 3 muridnya menemani dia. Tidak satupun yang memperhatikan dia. Padahal pada waktu itu mungkin dia sedang sendirian. Mungkin dia ingin ada yang mendampinginya. Tidak satupun. Pada waktu hari penyalipan ini siapa dan di mana murid-muridnya? Di mana Petrus? Di mana Yohanes? Yohanes mengikuti dari belakang. Hanya ibunya yang memperhatikan dia. Hati seorang ibu yang tidak bisa tahan lihat anaknya demikian. Nah kalau saya melihat demikian, saya berpikir, kalau saya memikirkan keselamatan, pernahkah saya memikirkan dia yang pernah demikian menderita? Oleh karena itulah saya bertanya tentang diri saya, apakah saya mengasihi Tuhan? Beda sekali antara saya mengasihi Tuhan dengan saya membutuhkan Tuhan. Mari kita refleksi diri. Saya refleksi diri saya. Saya membutuhkan Tuhan. Memang membutuhkan Tuhan itu adalah sebuah yang dibilang iman. Banyak orang yang begitu jahat, terlalu kejam, sombong, akhirnya berasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Dan itu adalah sebuah keindahan, dan karena itu iman, dan itu Tuhan yang beri. Tetapi ternyata di dalam Korintus pasal yang pertama dari pasal 13, ayat terakhirnya dikatakan ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Ada iman, itu keindahan kita terhadap Tuhan. Ada pengharapan, itu keindahan kita terhadap Tuhan. Tapi apakah ada kasih kita kepada Tuhan? Saya akan memberikan perbandingan yang agak ngeri sedikit. Seandainya Tuhan Yesus sudah menderita demikian, dia sudah dipukulin, sudah disalibkan, karena dia mau menolong kita. Dia lakukan semuanya karena dia mau menolong kita. Ini seandainya. Seandainya sesudah dia mau menolong kita dengan penderitaan yang begitu besar, ternyata kita tidak diselamatkan. Ternyata perbuatan dia itu tidak ada gunanya seandainya. Tapi dia sudah berusaha untuk menyelamatkan kita. Tapi seandainya kita tetap tidak selamat karena perbuatan dia, apa kira-kira reaksi kita terhadap dia yang sudah melakukan penderitaan yang luar biasa? Apakah justru kita menyalahkan dia? Kamu melakukan perbuatan paling bodoh. Kenapa kamu harus menderita demikian? Padahal orang ini menderita buat kita, tapi nggak ada gunanya buat kita. Seandainya itu sama dengan seorang, misalnya kita melihat anak kita mau dijahati oleh seorang laki. Terus sudah itu kita melihat ada orang lain yang mau membela anak kita. Jadi dia mau tolong anak kita. Pada waktu dia mau tolong anak kita, ternyata penjahatnya lebih kuat sehingga ditembak si penolongnya ini. Meninggal. Terlepas anak kita akhirnya jadi dijahati atau tidak, terhadap orang yang mencoba menolong tetapi tidak berhasil, yang mencoba menolong tetapi tidak ada gunanya dalam tanda petik, apakah kita bisa menghargai dia dan berkata, saya berterima kasih kepada engkau? Nah sekarang saya bandingkan, seandainya tidak ada keselamatan, tapi dia sudah berbuat demikian, apakah kita bisa berkata, engkau terlalu baik? Atau sebaliknya. Nah sehingga akhirnya kalau saya bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Kayaknya beda, bukan saya mengasihi Tuhan, saya membutuhkan Tuhan. Sekali lagi memang iman. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah apakah masih ada saya mengasihi Tuhan?
Saya bilang ada. Kenapa? Sebab saya diselamatkan. Itu bukan kasih, itu membutuhkan. Terus saya bilang, saya ada mengasihi Tuhan. Kenapa? Ya karena saya ingin melakukan sesuatu. Kenapa ingin melakukan sesuatu? Ya karena dia sudah berbuat baik dan dia sudah menyelamatkan saya. Nah itu membutuhkan, bukan kasih. Kasih itu kan kalau seandainya tidak ada apa-apa. Sehingga akhirnya saya suka membandingkan. Saya suka sedih. Yaitu kalau melihat ada orang-orang percaya karena ada sebuah peristiwa atau misalnya doa yang tidak dijawab sama Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah itu kan berarti kan membutuhkan saja dan tidak mengasihi Tuhan. Tidak pernah berpikir bahwa dia sudah melakukan segala yang terlalu ajaib buat kita sekalian. Nah sekarang kalau berkata demikian, kembali peristiwa tentang Jackie Saburido tadi, kita akan lihat filmnya kemudian. Yaitu peristiwa anak yang berbuat kesalahan ini sudah masuk penjara. Tapi sekarang Oprah mempertemukan anak ini dengan ibu dari orang yang melakukan kesalahan sehingga terjadi tabrakan itu. Coba kita lihat cuplikannya sekarang. Demikian. Saya sering berpikir loh, kalau saya mengenang korban Tuhan Yesus, apakah saya punya hati? Oh Tuhan, kau terlalu ajaib. Enggak. Sudah biasa, salib itu biasa. Saya nonton Passion beberapa kali udah biasa. Kita tidak pikir lagi. Apakah kita mengasihi Tuhan? Ini satu masalah yang bagi saya sangat perlu kita gumulkan bersama-sama. Apalagi Tuhan yang sudah melakukan demikian ini. Sangat mencintai kita. Terus kita lihat sekarang apa reaksi dari, kita lihat hati dia mulia luar biasa. Dia masih merasa orang ini kan berbuat kesalahan, bukan kejahatan. Dia bukan kriminal, dia orang baik. Wah, hati saya waktu lihat itu, hati orang ini ajaib. Saya cari di YouTube atau di website, saya belum ketemu yang pernah saya lihat. Salah satu wartawan tanya pada dia, Jackie, kenapa kamu harus hidup? Setiap hari dia punya waktu untuk menangisi dirinya. Dia batasi. Sebab kalau dia tidak batasi, dia akan menangis selama-lamanya. Dia batasi 5 menit. Jadi setiap hari adiknya datang ke dia, nemenin dia. Ayo sekarang waktu nangis, dan dia nangis jadi-jadinya tentang nasib dia. Sudah 5 menit adiknya bilang, dan saya 5 menit. Dan dia mencoba untuk berbahagia lagi. Terus ditanya, kenapa kamu harus hidup? Nah ini yang saya cari kok nggak ketemu, tapi saya pernah baca. Indah sekali dia bilang, saya hidup karena saya mau orang yang berbuat jahat itu tahu bahwa dia diampuni oleh saya. Oh, hati orang yang terlalu ajaib bagi saya. Saya hidup karena saya mau orang ini tahu bahwa ada orang yang mengampuni dia. Nah saudara jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan demikian. Pernahkah kita bilang, Tuhan, I really love you? Karena Tuhan melakukan hal yang terlalu ajaib bagi saya. Nah dalam ayat yang pembimbing yang kita baca tadi dalam Yohanes 21, itu ada hal yang sangat indah sekali. Di situ Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kita berpikir kenapa 3 kali harus ditanya demikian? Nah bagi saya jangan kita mistikkan kata angka 3. Banyak orang dimistikan, oh karena 3 kali ayat berkokok, 3 hari Tuhan Yesus masuk ke dalam kubur, 3. Bagi saya itu kan kebetulan aja 3. Tapi bagi saya bukan hanya kebetulan, tapi bukan masalah angka 3 ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dan jemaat yang kasih perhatikan satu persatu, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua dan ketiga itu sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Jawab pertama, kedua dan ketiga sama. Aku mengasihi engkau. Nah sekarang kenapa pada waktu sudah pertanyaan ketiga dan jawaban ketiga Tuhan Yesus tidak tanya keempat? Berarti di dalam yang ketiga ini ada jawaban yang Tuhan Yesus puas. Yang pertama nggak puas, ditanya lagi.
Yang kedua, nggak puas ditanya lagi. Yang ketiga, baru puas dan selesai. Nah, sebetulnya jawaban pertanyaan dan jawaban pertama, kedua, tiga sama. Tapi ternyata yang ketiga ada tambahan. Yang pertama, kedua, ketiga sama. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi yang ketiga ada satu yang berbeda. Sebelum Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Sebelum itu Petrus menjawab, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Petrus mau menjawab kepada Tuhan, Tuhan, kau tahu aku pembual omong besar. Aku pernah bilang semua orang meninggalkan kau, aku satu-satunya. Kau tahu itu Tuhan. Kau tahu aku pernah menganggap aku lebih besar daripada 11 rasul temanku, sehingga aku minta aku yang duduk di sebelah kananmu. Kau tahu Tuhan. Kau tahu Tuhan. Pada waktu orang-orang dicuci kakinya, aku merasa aku lebih hebat, tidak usah. Dan pada waktu engkau bilang orang yang dicuci kakinya akan mendapatkan hak untuk mendapat kerajaan surga, aku bilang aku minta dicuci semua badanku. Kau tahu aku mau lebih daripada orang lain. Kau tahu Tuhan. Dan kau tahu Tuhan, aku yang siap untuk bersama-sama dengan kau dalam penderitaan. Tapi ternyata aku yang menyangkal engkau 3 kali Tuhan. Kau tahu itu. Jawaban ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah kita yang bisa mengasihi Tuhan? Saya jujur, saya tidak bisa. Saya terlalu jauh. Saya terlalu egois. Dan saya terlalu memikirkan pikiran saya sendiri. Sampai saya mengikut Tuhan karena Tuhan menguntungkan saya. Tapi kalau kita berkata cinta, apakah saya mencintai Tuhan? Satu tanda tanya besar. Dan di dalam keadaan demikian saya melihat bahwa kita hidup di dalam 2 dunia. Di satu sisi, karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, karena anugerah Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita ingin mengikuti Dia, merajakan Dia, mentuhankan Dia. Karena anugerah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sisi lain, saya pernah berpikir, Tuhan, hari ini saya gak mau untuk bergumul dengan firman Tuhan. Saya pernah berada dalam satu keadaan yang lagi frustrasi. Saya matikan lagu rohani dan saya berkata, saya gak mau dengar. Saya pernah di dalam keadaan tertentu saya berkata, Tuhan, ya mungkin gak ada Tuhan sekarang ini menemani saya. Dan pernah saya menjadi orang yang tidak percaya Tuhan dalam arti kata, saya meragukan apakah Tuhan masih mengasihi saya, atau saya meragukan apakah Tuhan masih mendampingi saya. Dan saya menemukan dalam diri saya kadang-kali walaupun saya Kristen, kadang-kali saya ateis. Saya bisa berkhotbah, 30 tahun saya berkhotbah, tetapi yang gak ada yang tahu dan saya buka, inilah saya. Ternyata ada waktunya di mana saya tidak lebih baik daripada orang-orang ateis di dalam meyakini tentang Tuhan. Dan disinilah Tuhan mau, dan Tuhan tahu hati kita ini jauh dari Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan mau kejujuran dari kita. Tuhan mau Petrus menjawab, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Kau tahu Tuhan, aku ini tidak lebih daripada orang lain. Kau tahu. Tapi karena anugerah aku mencintai kau. Temannya dikasih Tuhan, di dalam pergumulan kita, Tuhan kita terlalu besar dan terlalu ajaib. Dia Allah yang sangat baik. Dia belum pernah berputus asa. Di mana dikatakan bulu yang sudah terkulai sudah habis, dia tidak dipatahkan dan dibuang.
Sumbu yang sudah berasap, apinya nggak ada, dia tidak dipadamkan. Tuhan terlalu ajaib dan dia ingin sekali kita kembali mencintai Tuhan, kita kembali mencintai Tuhan. Saya lebih senang tidak memberikan kesaksian tentang orang lain, tapi saya lebih senang memberi kesaksian tentang diri saya. Pernah satu kali 1 bulan saya melayani Tuhan non-stop. Pada waktu itu kebetulan saya belum menikah. 1 bulan betul-betul non-stop, dari retreat ke retreat, retreat ke retreat. Mau merohani 1 bulan setiap hari, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Sesudah 1 bulan saya melayani Tuhan, saya istirahat, saya pergi ke Bali. Sesudah 1 bulan penuh, non-stop betul-betul. Pagi ada di Jakarta, sore sudah di Surabaya. Pokoknya 1 bulan itu saya betul-betul padat. Saya pergi ke Bali, apa yang terjadi? Saya tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan menciptakan dunia ini. Kekeringan luar biasa. Akhirnya saya pelajari kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata selama sebulan walaupun saya melayani Tuhan begitu padat, saya tidak menikmati saya bersama dengan Tuhan. Sehingga akhir kekeringan yang terjadi. Inilah sebabnya Paulus berkata, di dalam pelayanan dia tidak ingin. Dia melayani begitu hebat, akhirnya aku yang tertinggal. Dia tidak ingin karena dia pelayanan, akhirnya dia tidak menikmati lagi Tuhan bersama dengan dia. Bahwa Tuhan masih mencintai dia, bahwa Tuhan masih memeluk dia, bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Dia tidak ingin itu terjadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya melayani gereja beberapa kali. Di dalam pikiran saya seringkali ada pergumulan di dalam gereja antara kita bikin program, antara kita bikin acara. Akhirnya kita lupa bahwa kita di dalam gereja jatuh ke dalam satu kekeliruan, yaitu program oriented, di mana kita memikirkan bagaimana yang terjadi. Tapi sebenarnya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, yaitu people oriented. Apakah kita benar-benar menikmati Tuhan? Saya pernah membuat acara di dalam sebuah gereja, saya yang memimpin. Acaranya begitu sukses, tetapi akhirnya terjadi apa? Di dalam panitia dan pelaksana terjadi perpecahan dan permusuhan. Nah inilah yang saya bilang seringkali terjadi pada saya. Saya nggak ingin kesaksian orang lain, saya lah yang gagal. Nah inilah mungkin kita bisa gagal kalau kita tidak menikmati Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahwa dia ingin bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Dan dia sangat mencintai kita, dan dia tahu. Waktu kita bilang kau tahu segala sesuatu, marilah kita ungkapkan dengan jujur. Kau tahu Tuhan, dan dia akan tahu kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, gereja adalah kumpulan orang percaya. Artinya kumpulan orang di mana Tuhan hadir di sini. Marilah kita tutup renungan ini dengan kita refleksi diri kita. Tuhan, saya ingin menikmati Tuhan. Saya harus menikmati Tuhan. Saya ingin bersama dengan Tuhan. Saya ingin ada satu cinta yang bisa keluar mulai dari hati saya kepada Tuhan. Saya ingin Tuhan, Tuhan jamah saya. Tuhan bungkus saya. Saya Rabu depan pulang, 2 bulan kurang 5 hari. Ini setiap pagi saya kalau bangun tidur, saya kacau sekali. Saya akan tinggalkan anak saya 2 di sini, kacau. Rasa sedih luar biasa. Anak saya sih senang papa mamanya pergi. Haleluya, I'm free. Mungkin. Tapi sebagai bapak, berat. Bapak di dunia yang jahat tahu mencintai anaknya. Apalagi Bapak yang di surga. Mari ya, waktu kita bilang Tuhan kau tahu. Tuhan bilang, ya I know. Dia peluk kita sebagai Bapak yang luar biasa. Dalam genggaman dia. Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan. Baca Mazmur. Wah, Daud jauh dari Tuhan. Dia peluk Tuhan.
baca doa Mazmur terhadap musuhnya. Pernah orang-orang guyon sama saya, Steve kalau punya musuh, baca doa Mazmur. Kita pikir bahwa baca doa Mazmur, doanya Daud, kita pikir indah. Tapi apa isinya? Tuhan, basmi orang itu sampai keturunannya ke-7. Itu doa Mazmur. Tuhan, jangan izinkan dia masih ada di muka bumi ini sampai namanya pun dihapuskan oleh Tuhan. Itu doa Mazmur. Kejem bener tuh. Tapi pemazmur ini berkata, Tuhan, kau tahu hatiku jauh daripadamu. Tuhan, aku menikmati engkau karena engkau yang menarik aku. Dia menikmati bersama dengan Tuhan di dalam kegagalan manusia dia. Siapakah manusia yang berani berkata, saya tidak gagal? Siapakah manusia yang berani berkata, saya lebih dari yang lain? Saya berkata, saya tidak berani. Tuhan adalah anugerah dan peluk. Marilah kita menikmati Tuhan. Mari kita berdoa.